Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat Halo, Natal yang udah Shalom, lewat, shalom. tapi karena nggak kerja bisa join. Terima kasih. ya, amin. Puji Tuhan. Eh, Gimana Bu Lina tadi? Silakan. Mau Boleh. mau diskusi boleh, mau bertanya boleh, mau sharing boleh, mau Oh meneguhkan iya, juga silakan. ya. Silakan Silakan. Bu Cindy. Puji Tuhan. Untuk teman-teman seiman, kita di dalam Zoom ini ya bisa sharing-sharing bagaimana kita hubungan dengan Tuhan. Selalu kita anak-anaknya tentu hidup itu kadang ada senang, ada susah, ada kita sedang dalam keadaan kelimpahan, ada dalam keadaan kekurangan gitu ya. Tapi kalau kita lagi sedang kesusahan, tetap kita nggak kecewa sama Tuhan, karena di waktu dimanapun dalam keadaan apapun Tuhan tetap bersama kita. Amin. Dan Tuhan tahu apa keperluan kita dan bagaimana kondisi kita, mungkin lagi sedang sakit atau apa. Puji Tuhan, zaman sekarang ada Zoom, jadi orang tuh kalau kita ini yang udah kenal Tuhan, jangan sampai putus asa sampai orang yang kayak bunuh diri, udah lagi terbelit utang, ngebelit sendiri lagi, dan bukan imbasnya buat diri sendiri, buat keluarga juga, dan memalukan juga ya, kalau kita putus asa sampai putus putus urat leher gitu, putusin sendiri, belum waktunya kita mati, kita mau mati. Jadi ya udah dalam hidup ini memang ada grafiknya gitu. Waktu kita senang jangan lupa diri, waktu kita susah juga jangan lupa Tuhan. Tetap minta pertolongan darinya. Tapi pertolongan Tuhan itu nggak mungkin Tuhan turun tangan sendiri ya, pasti melalui orang-orang yang ada di dunia gitu. Justru saya ini lagi galau, ada teman yang lagi kesusahan, jadi saya lagi mikir ini kalau teman saya lagi susah nyari saya selalu. Ya saya lagi bergumul, saya lagi ngomong, kalau saya nggak bantu rasanya salah. Saya karena ada kerjaan, saya bisa mampu, saya bisa bantu, tapi saya mau supaya dia itu nggak tergantung sama saya gitu. Supaya dia tuh nanti kan kalau setahun kan 12 bulan. Jadi supaya dia bisa mandiri gitu. Saya sarankan dia cari kerjaan lah gitu untuk bisa kerja di orang gitu, bantu sebagai asisten rumah tangga atau sebagai jaga anak gitu kan, ada kerjaan bisa dapat duit. Nah, jadi kadang-kadang orang ya ada juga orang yang mikir saya nggak mau kerja gitu, rasanya kerja itu apa sih, rasanya gimana gitu ya, saya akan nggak bisa gitu mengerjakan kerja rumah dengan baik. Yaitu saya kasih dia semangat bahwa saya juga di sini nggak nggak hidup senang-senang. Saya juga setiap hari kerja karena hidup ini adalah bekerja, dan di samping bekerja itu kita cari Tuhan juga, cari uang juga gitu ya. Ya itulah hidup kita gitu. Nggak bisa kita cuma cari Tuhan doang nggak kerja. Kerja doang nggak cari Tuhan. Jadi kita hidup ini kan harus seimbang karena hidup jasmani dan rohani. Ya Ya, itulah mungkin yang bisa saya bagikan sementara ini. Puji Tuhan kita setiap hari uh, ada makanan jasmani, ada juga makanan rohani. ya, amin. Ya, Ada itulah yang pertanyaan Bu Cindy Haleluya. dari Pak Indra, Pak Samuel ya, Indra. Sudah ya tanya pertanyaan. tuh, siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Ya itu kadang-kadang saya juga mikir saya itu kayak seperti percaya diri. Saya ini kayaknya ya lumayan lah ada ingat Tuhannya. Jadi saya kan kalau saya setiap hari dipanggil Tuhan, saya itu layak diterima Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang saya mikir juga, ih saya itu kadang-kadang juga buat kesalahan kok. Saya tuh kadang-kadang naik bus juga saya nggak ngetep, nggak ngetep gitu. Tahu nggak ngetep? Kadang-kadang supirnya nggak cerewet, saya udah aja duduk aja gitu nggak bayar. Karena kalau saya bayar sehari bisa lebih dari $10 pulang pergi kerja, pulang pergi. Saya juga masih bersalah kok. Jadi kadang-kadang Betul, kita itu Pak. mikir antara saya ini diterima atau enggak sih sama Tuhan gitu kan, kita nggak sempurna ya. Benar di Haleluya. dalam pandangan manusia dan pandangan Tuhan itu kan beda gitu. Ya itulah saya bertanya kepada Bapak, kehidupan sebagai anak Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus itu eh, kadang kita apakah kita harus yakin kita ini adalah udah orang benar, atau
apakah kita ini ada di antara benar dan salah gitu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Cindy. Puji Tuhan. Kejujuran ya luar biasa. Mantap Bu Cindy. Semakin baik. Saksian yang Ya, jujur Bu itu. Lina. Silakan Bu Lina. Ya, Bu Cindy, kita belajar dan kemudian menilai apakah itu boleh atau tidak ya. Walaupun tidak ada penjaga atau penjaganya ini, tapi kita harus belajar. Itu semua proses, Bu. Ya, saya lihat ada Ibu Mince yang sudah buka kamera. Apakah Ibu Mince mau bertanya atau mau sharing? Silakan, Bu Mince. Kami semangat. Bangun, semangat. Kita doakan Catat tubuh firman Mince loh. tuh. Kak Mince sambil catat firman. Wah, luar biasa. Suaranya nggak ada, Kak. Rasakan kalau kita mau pergi kali enak ya, tenang, damai. Istirahat dulu, istirahat. Sudah 2 hari ini saya doakan Ibu Mince. Saya pernah dulu sakit, gawat sekali. Tapi waktu itu rasanya tenang sekali. Enak, pokoknya enak. Makanya jangan takut mau mati itu enak kok. Wow. Luar biasa ya Kak Mince ini. Iya, semangat. Semangat, Bu Mince. Saya baru sekali ketemu Bu Mince, tapi semangatnya luar biasa. Memang. Malu kita Nggak jadinya. kelihatan umurnya Bu Lina. Iya, Kayak anak muda. betul. Luar biasa, Semangat Bu ya Mince. Kak Mince, kita jalan-jalan lagi. Bu Mince Iya. ini sudah semangat mau ke Nusa Kambangan itu bulan Januari. Iya, Ibu Mince ikut ya. Antar, mesti pakai mobil sendiri, nggak boleh. Ya, betul. Betul kan. Nanti disetirin. Nyusul aja. Kalau mau bawa mobil Indra nanti sama disetirin. Indra. Iya, betul. Nanti kalau Bu Mince bawa mobil, saya nebeng mobil Bu Mince aja deh. Ikut. Ayo Bu Lina. Iya, nanti disetirin. Ya udah temani Kak Mince, betul. Nah, sudah ada Ya. yang pendamping. Sudah ada pendamping. Ada Ibu Rustin nih. Wah, Bu Rustin, biasanya Bu Rustin. Tadi soalnya ada pertanyaan juga tuh di chat. Silakan, Bu Rustin. Ya, Pak Dwi, silakan Bu Rustin. Soalnya tadi ada pertanyaan di chatnya. Monggo. Iya. Kalau Pertanyaan buat apa? saya ya, Belum, kalau Bu. buat saya Bu ya, dulu saya belum mengenal Tuhan itu tidak ada suasana menakutkan ya, suasana nyaman aja, enak-enak aja gitu. Justru ikut Tuhan Yesus itu, waduh Bu, mengerikan sekali gitu loh, mengerikan, derdek ya gemetar Bu. Kalau ada berita-berita yang seperti ini, kadang-kadang juga rasa takut, tapi ya memang ada perubahan. Dulu kalau anak saya keras, kalau anak saya kurang ajar, saya usir gitu aja. Sekarang enggak, saya katakan Tuhan memberkati gitu aja. Cuma ya, iya saya katakan dari anak-anak, Puji Tuhan. anak-anak jadi bisa tahu kok mamanya berubah. Dulu kalau ikut Zoom saya diusir, nggak boleh ikut Zoom-an. Apa itu jual Yesus katanya, bilangnya gitu. Saya diam aja, nggak saya balas. Tapi akhirnya dia tunduk sendiri. Cuma yang saya rasakan Bu ya, kalau Bapak bilang kita nih mati tujuannya untuk apa? Kalau saya bingung Pak, kalau saya mati kepinginnya masuk surga, nggak pengen masuk neraka. Ini yang saya kejar tuh itu Pak, itu. Jadi saya harus melakukan perintah Tuhan, gitu. Apa yang rahasia firman Tuhan di situ saya lakukan supaya apa tujuan saya? Ya Mas, kepingin masuk kerajaan surga loh Pak. Masa? Ya itulah intinya Pak, kalau kita belajar Alkitab, rahasia firman Tuhan. Masa Bapak mau masuk neraka, kan enggak mungkin. Iya kan? Intinya itu Pak, maksudnya. Intinya masuk kerajaan surga. Kalau masuk kerajaan surga ya apa? Syarat-syaratnya ini aja. Ya memang syarat-syaratnya ya sulit Pak ya. Ya pelan-pelan Pak ya. Seperti naik tangga itu pelan-pelan. Luar biasa. Sulit tapi bisa, bukan nggak bisa Bu. Ini pertanyaan Bu Cindy loh itu, belum dijawab tadi sama ini Pak Samuel. Oh ya, ditanggepin beberapa pertanyaan. Ya itu aja. Itu di Bu Rustin itu polos loh. Jadi ini saya sambung Pak ya. Saya sambung. Karena saya itu orangnya belum terlalu ya, tapi saya sudah mengerti rahasia firman Tuhan. Saya itu Pak berkali-kali itu dapat mujizat sama Tuhan.
Padahal saya itu orang berdosa ya Pak. Dulu tuh orang berdosa Pak. Saya dulu pernah korupsi juga tentang di kantor ya Pak. Nggak banyak lah dosa-dosa saya tuh sampai saya nggak ya zamannya Pak Karno ya Pak ya itu waktu saya kerja itu zamannya Pak Harto ya. Tapi Pak akhir-akhir saya bertobat ya memang masalah banyak silih berganti ya Pak ya. Tapi saya ikut SUM. Apa sih SUM itu? Saya nggak ngerti apa SUM. Nah di situ saya belajar tentang Alkitab SUM. Saya malas baca Alkitab Pak. Kalau saya baca Alkitab masih ngantuk gitu. Jadi terang-terangan aja. Saya akhirnya mendengarkan dulu. Saya pikir ini orang berdosa, nggak mungkin saya diampuni ya. Saya pikir gitu. Tapi karena saya mendengar mungkin belum selesai pendengaran saya Pak ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya itu sebetulnya sudah harus mati saya itu karena anak saya tidak ada. Antara ruji dan kamar itu kan panjang ya Pak, 24 meter kamar saya. Kan kamar saya dekat dengan dapur, cuma beda 5 meter. Otomatis saya tuh terbakar. Air saya godok di panci kecil gitu ya Pak ya. Tapi air kira-kira hampir 9 jam. Air cuma 1 gelas seperempat tidak terbakar. Di panci. Tidak terbakar dan tidak keluar uapnya. Saya bangun itu jam 6 sore, ketika dibel sama teman di HP, saya kan selalu ada di telinga. Gitu. Dengar apa-apa. Saya tanya, loh kok gelap semua rumah saya buka dapur. Loh kok HP saya LPG saya nyala. Saya kurang ajar, tikus ini yang mungkin saya yang nyalain tikus. Ternyata saya lupa. Oh iya, ini ada kopi sama gula. Membuatkan tumpeng tadi pagi. Lupa. Nah, disitulah Pak, tak pikir, mestinya saya harus kebakaran. Saya cerita sama anak saya, gila ini Mama, ini kalau sampai kebakaran, wah ini saya nanti yang ganti, apa yang buat ganti? Dia bilang gitu. Terus, dia nggak percaya semua, saudara saya nggak percaya semua, kalau itu nggak terbakar, mengeluarkan asap. Saya bilang, hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang gitu, Tuhan yang tahu. Amin. Oh, dahsyat. 9 Ya, jam, itu Bu. luar biasa, Bu. Itu Ya, kalau Agustin, 9 jam airnya nggak kering. Wah, dahsyat. airnya kering dan mangkoknya itu yang untuk bakar ya kan untuk buat kopi itu kan mesti ada pegangannya toh. Itu tidak terbakar dan tidak mengeluarkan asap. Itu selama kurang lebih 9 jam. Wow. Mestinya saya bilang gini, untungnya saya tadi kok nggak mati sekalian, nggak apa-apa, wes itu haknya Tuhan. Saya pikir gitu, itu urusan Tuhan. Kalau saya matinya terbakar urusan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saya dengan enaknya nggak terbakar. Jadi saya kayak seperti orang yang lempem nggak terbakar. Saya ingat-ingat loh iya, bikin kopinya jam 8:30 sampai jam 6 sore tidak terbakar sama sekali. Saya juga heran, begitu herannya gitu. Berapa kali saya dikasih mujizat Tuhan, itu luar biasa, Bu. Haleluya. Nah, iya, mujizat Tuhan ya, yang mana kaki saya, terus mari gitu, terus apa itu, dihipnotis. Saya nggak kena, yang lain tetangga saya kena, masanya berapa, habis semua sampai semaput. Saya juga heran, kok saya kok nggak kena apa, mungkin saya dikira orang, ya terlalu kere mungkin Bu ya, nggak mungkin ada apa-apanya mungkin gitu ya. Tapi saya sudah masuk di dalam saya masuk di dalam mobil loh Bu, itu Bu sudah masuk dalam mobil itu. Nah, dan dia bilang katanya kalau Bu Rusti kamu, tapi dia tahu loh Bu, saya punya anak dua belum menikah dan 3 hari anak ini akan pergi ke Solo, akan berdarah-darah. Langsung berdarah-darah tuh saya tengking Bu, itu tengking tuh saya nggak ngerti Bu, pokoknya saya enaknya mulut Bu gitu. Dalam nama Yesus aku tolak roh jahat yang mengganggu anakku itu Bu. Tapi bisa tahu semua anak saya belum menikah, belum ini tahu semua. Loh, tapi tahu dari mana? Saya juga heran. Terus tetangga saya kena. Terus teman saya yang di Blauran kena 4 juta sama ATM semua kena. Loh, saya sudah di mobil loh Bu, pakai cincin dan pakai kalung kan. Kalung saya kan cuma berapa diberikan anak cuma 5 gram. Kan cincin peninggalan orang tua ya kan. Loh, dia nggak tahu. Kamu punya emas-emasan ya? Enggak, saya bilang gitu. Kamu pakai ini ya? Enggak, bilang gitu. Boro-boro punya punya duit ya? Enggak, boro-boro punya duit. Orang saya aja makan 5 ribuan, saya bilang gitu. Gitu. Jadi Tuhan kok kasih saya mujizat terus ya. Padahal saya orang berdosa loh Bu. Saya pikir
dulu saya orang yang bejat, sungguh Bu, bejat. Dan makanya meskipun cewek, saya itu orang yang paling bejat dulu. Zamannya dulu kan zamannya bebas. Nah, Iya. Bu Rusti ya nanti itu. bisa diwawancara, nanti di hasil wawancara mungkin bisa diceritakan mukjizat terjadi itu ya seperti apa dalam hidup Ibu. Ibu Apalagi Rusti bukan dari Kristen ya? Apa backgroundnya memang Kristen? Wah, sebetulnya itu ya apa Bu ya? Pernah saya dipermandikan karena saya mau keluar negeri kerja. Saya nggak mau, saya tolak itu permandikan. Biarin dah, semua teman nyeret-nyeret, dicegurkan di air, dicegurkan, ya dimandikan air ya. Tapi saya nggak ngerti Bu apa dimandikan air itu. Ya sudah mandi, pulang, ketangkaplah di sana. Akhirnya saya dipulangkan, deportasi. Itu sudah kerja lagi di Indonesia. Nah, saya kerja kan di itu Jakarta, PT Henkel Indonesia itu Bu, yang di Cimanggis itu. Nah, di situ. Nah, akhirnya Jadi bukan Kristen ya aslinya ya? sebetulnya saya itu ya Kristen itu ya tidak, Bu. Keluarga saya itu baru, papa saya meninggal itu baru dibaptis. Mama saya meninggal juga baru dibaptis. Ya nggak tahu, saya ini juga baptisan masih apa ya Bu ya? Belum terlalu dikasih konfirmasi, kamu dibaptis tujuannya ini enggak. Pokoknya dijegurkan air, itu pun saya menolak. Tapi karena saya sungkan, ya sudahlah, mau saya gitu aja. Dan saya itu tujuannya apa Bu? Menghidupi anak 2, saya harus bekerja keras. Zaman dulu itu uang yang penting Bu, uang nomor 1 Bu. Gitu, cari uang Bu. Kalau enggak anak saya kan nanti gimana kan gitu loh. Jadi aneh Bu, yang saya aneh itu setelah ikut Zoom pertama di mana ya, itu disebut di mana itu saya punya akar kepahitan sungguh Bu, akar kepahitan. Saya bilang nggak sum-suman, percuma ikut Zoom, enak cari duit, sum-suman cari penyakit malahan, saya bilang gitu. Tapi saya kelihatan loh Bu, ini saya nggak bohong, saya nggak bohong Bu, saya nggak bohong ini. Saya nggak bohong, ini saya dikelihati waktu anak saya di sini lagi main komputer, saya lagi di kamar, saya dikelihati di gambar situ ada gambarnya Tuhan Yesus, gambarnya Tuhan Yesus, tapi bukan Yesus loh Bu. Maksudnya bukan mengeluarkan sinar tuh tidak, seperti gambarnya Tuhan Yesus. Kok saya lihat terus, saya itu juga takut Bu. Katanya mama saya bilang kalau ada gambar itu gondoruo, ambil uya cepat siram uya, katanya gitu itu. Tapi enggak, saya lihatin. Gambarnya Tuhan Yesus Bu. Terus saya deketi. Gambarnya Tuhan Yesus enggak masalah kan Bu ya, katanya orang-orang Kristen. Saya deketi. Ternyata hilang Bu, hilang. Padahal sudah mau saya ke dapur, nanti ini kelihatan tangannya seperti pisang-pisang, saya ambil garam mau saya sirami ke Nah, itu. Ya, menyamar ya. Nah, itulah jadian saya ya memang ikut Tuhan Yesus itu enggak enak Bu, ikut salib Bu. Iya, salib ya. Sekarang cari Tuhan ya Bu, bukan cari duit lagi ya. Enggak, sekarang ini sudah waktunya cari Tuhan, sudah dipensiun anak Bu. Walaupun Puji Tuhan. waktunya sudah dipensiun anak. Mantap. Walaupun ya seperti janda di ya ini umpama saya ini seperti janda di Sarfat, tapi ternyata saya enggak sampai meminta-minta, tapi saya bisa makan, bisa minum, ya sudah puji Tuhan itu aja Bu. Enggak ingin harta karena kita usia sudah 70. Oke, Bu Lina atau Pak Samuel tuh yang mau. Ya, terima kasih Bu Rustin buat kesaksian yang luar biasa. Jadi kalau dibilang udah dibaptis ya udah juga sih, tapi bingung. Tapi yang pasti sekarang sudah tahu ya Bu, jalan ke surganya sudah tahu. Apakah sampai tadi ditanya, sampai nggak ya di surga? Harus sampai ya Bu. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1, kita percaya. 2, apakah dengan percaya aja? Ya, itu yang harus kita lakukan dalam percaya kita, Bu. Yang seperti sekarang Bu Rustin lakukan. Melakukan hal yang baik bukan untuk diselamatkan, karena udah selamat ya Bu. Jangan dibalik. Ya. Jadi diselamatkan, melakukan hal yang baik sebagai ucapan syukur. Begitu. Nah, silakan Pak Samuel yang nambahin. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu Lina. Ya benar. Jadi berbeda dengan pemahaman yang lain. Kita di dalam Kristen, kita melayani Tuhan, kita
baca firman, ikut saat teduh, ikut doa pagi, bukan tujuannya untuk selamat, bukan. Tetapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sebagai bukti terima kasih kita sama Tuhan karena kita sudah selamat, pasti masuk surga, makanya kita melayani Tuhan gitu. Jadi tujuannya memang arahnya ke surga, tapi yang membedakannya motivasi kita di dalam dekat sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan untuk Bu Rustin, saya mau jawab ya. Bu Rustin, memang itulah manusia. Makanya tadi saya mengatakan bahwa setiap malam kita duduk di bawah kaki Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan ajar saya Tuhan, supaya saya bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kalau gagal, jangan depresi, jangan stres ya Bu Lina ya. Lakukan lagi, sampai sempurna nanti. Karena kita memang dalam proses. Selama kita dalam dunia, tidak mungkin kita tidak berdosa. Pasti kita melakukan dosa. Tetapi selama kita tidak menyangkal Yesus, tidak meninggalkan firman-Nya, Tuhan masih ampuni. Ya, betul Bu Lina ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah meninggalkan Yesus, itu masalah besar. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu Rustin. Iya, makasih Pak. Ya, Tuhan, terima kasih. Pak Desem, silakan. Ya, saya mau menanggapi juga tadi yang disampaikan Ibu Cindy ya. Saya belum terjawab juga. Saya menunggu tadi respon untuk Bu Cindy. Saya ingin memastikan pertanyaan pemantik dari Pak Samuel tadi itu terjawab. Apakah kita sudah siap mati? Itu mendasar banget ya, dasar kekristenan ya. Kalau ada seorang Kristen mengatakan dia sudah beriman, sudah berdoa, tapi belum siap mati, saya pertanyakan iman Kristennya. Berarti yang dia percaya itu enggak Tuhan Yesus itu. Kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, pasti dia siap mati kapanpun. Cuma memang saya pribadi saya tanya, Tuhan aku pengennya mati dalam perkenanan itu aja. Itu perjuangan saya. Hanya itu perjuangan saya. Tuhan kalau aku pengen mati kapanpun kau panggil. Tapi Tuhan kalau boleh perjuangan imanku, aku mati dalam keadaan berkenan. Hanya itu. Mau umur berapa kek. It's okay. Jadi sangat mendasar itu pertanyaan Bu Cindy tadi. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Rustin tadi juga sangat mendasar adalah kalau Ibu memang merasa masih kurang diperlengkapi, ya ikutin prosesnya Bu. Ibu kan sudah beberapa kali juga ikutin Zoom, tapi kita sangat senang dengan proses Ibu. Tapi maunya ada juga sesuatu hal yang signifikan. Sesuatu hal, ya sesuatu hal itu diuji dengan signifikan. Signifikannya memang terasa perbedaannya. Kesaksian Ibu membangun iman setiap orang yang mendengarkan Ibu. Nah, tapi juga ada karakter yang berubah. Dan saya tidak sedang mengkoreksi, tidak sedang memprotes, tidak sedang mengkritik Ibu, tetapi sedang mengkritik saya sendiri juga. Sedang mengatakan pada diri saya sendiri juga. Kalau saya sudah belajar, saya buktikan saya sudah belajar. Gitu. Jadi orang yang melihat atau memperhatikan saya sebagai suara terbuka, dia juga bisa melihat perubahan yang saya alami. Begitu. Yang terakhir adalah ketika tadi Pak Samuel menyampaikan hal-hal kekristenan yang sangat mendasar itu, yang sangat menggugah itu, ada hal yang perlu mungkin kita garis bawahi kembali, yaitu jika kita memang benar-benar Kristen, benar-benar mengetahui dasar-dasar kekristenan itu, mengapa kita tidak sadar kapan kita jadi batu loncatan, kapan kita jadi batu sandungan. Saya berharap teman-teman semua yang ada dalam grup Zoom ini sangat mengerti pemahaman yang sangat sederhana yang saya sampaikan, yaitu kapan kita menjadi batu sandungan, kapan kita jadi batu loncatan. Alangkah baiknya kalau kita tetap menjadi batu loncatan, melihat terus memacu kepada yang lebih baik. 1 Korintus 10:23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Amin, haleluya, salam. Amin. Luar biasa, Desem. Pak Desem, seperti firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita juga katakan lagi, jagalah hati temanmu, sahabatmu dengan segala kewaspadaan, ya, supaya tidak ada akar yang pahit, ya. Puji Tuhan Pak Desem. Makasih Pak Desem, Tuhan berkati. Terima kasih dan kita lanjut dengan yang sudah tersenyum-senyum. Silakan Pak PKL. Shalom bagi kita semua. Tema firman Tuhan ini mengingatkan saya lagu waktu sekolah minggu dulu. Sampai saya
akhirnya mengerti jawaban dari tema ini. Siapkah kita bertemu dengan Yesus? Lagunya demikian, mungkin saudara juga pernah dengar, lagu yang membuat saya selalu excited untuk memahami apa makna lagu ini. Lagunya demikian. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggilku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Lagu ini menjawab ya. Setiap kita pasti pernah bertemu Yesus, karena itu kita lahir baru. Ya, karena itu kita lahir baru. Kita beriman walaupun tidak melihat. Tidak melihat aja beriman. Bagaimana mungkin kita tidak siap untuk bertemu? Itu persoalannya. Kiranya lagu ini menjadi semangat kita selalu on fire ya. Tidak melihat pun kita percaya, apalagi bertemu ya, lebih sukacita kita akan janjinya. Haleluya, salam bagi kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Pak PKL. Kalau namaku dipanggilku ada. Dan saat ini ada Sesmeta, sepertinya hari ini belum bekerja atau tidak bekerja nih Sabtu nih. Tidak Silakan. bekerja. Oh, Ini dia. silakan. Ya, salam semuanya. Happy Halo. Christmas. Merry Happy Christmas. Christmas. Ya, yang belum kenal, salam kenal. Christmas. Iya, salam semuanya. Saya cuma ingin men-sharingkan sedikit Salam. aja ya dari Filipi 1 ayat 21 ya, dari apa yang saya dengar dari hambanya, Brother Samuel Indra ya. Firman pagi ini luar biasa, kita belajar banyak ayat-ayat ya. Tadi saya sempat tulis-tulis juga gitu, saya dengarkan ya dengan hikmat. Puji Tuhan ya. Kalau dari Filipi 1 ayat 21 adalah ayat yang sebetulnya diucapkan oleh Rasul Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat Filipi, karena tadi ada bilang kematian ya, saya ingat ya banyak orang Kristen katanya mati sebentar Paulus ya fokusnya kalau mati itu sebagai orang Kristen itu harus siap gitu ya, adalah sebuah keuntungan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita menghadapi masalah atau apapun juga ya dalam kehidupan ya, in my perspective gitu ya, kita sebetulnya harus mengingat bahwa mengikut Yesus memang harus siap mati, siap ditimpa, siap dihakimi gitu ya. Khususnya gitu ya, saya menceritakan saya secara pribadi gitu ya. Jadi hidup saya itu selalu disepionisasi gitu loh. Artinya sedikit saja saya bikin salah di keluarga, oh Kristennya ke bawah gitu. Oh orang Kristen begitu ya. Coba orang mamanya pinjam uang, saya ndak ngasih, mamanya pinjam 1 juta ya. Saya kasih aja 500 begitu ya. Orang Kristen dong, Kristennya kok di bawah. Jadi begini ya, setiap kita ya pasti itu dispionisasi karena apa? Karena orang itu tahu, di luar sana itu tahu orang Kristen tuh baik-baik gitu loh. Jadi kalau kita bikin nggak baik itu langsung gitu langsung di tegur gitu loh. Jadi makanya kita tuh harus hati-hati setiap langkah kita gitu ya. Terus tentang kematian juga ya, memang kalau saya secara pribadi pada tahun 2000 ya, 2000 ya, 2000? Yes, 2000. Saya ada datanya ya, di rumah sakit militari San Diego, California ya. Dinyatakan saya memang sudah ndak ada. Waktu itu saya melahirkan anak pertama saya, jadi saya pendarahan yang saya ingat gitu ya, gitu ya, ini sharing dikit aja mumpung saya ndak kerja. Saya itu mau pulang gitu ya, papanya anak-anak tuh bilang,
sama saya, Matt, saya akan di situ, saya masih di parking, tunggu bentar ya, saya bayar semua bil-bil sudah selesai, saya nunggu, tiba-tiba kepala saya pusing gitu, kepala saya pusing, terus suami saya tuh pas mau masuk gitu bilang, apa namanya, oke, are you ready gitu ya, saya bilang, ya sebentar ya, saya mau ke toilet dulu gitu, dan saya tuh kepingin pipis ya, setelah itu saya tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu ini ya, saya kelaps gitu loh di apa namanya, di apa namanya, toilet gitu ya, saya di toilet gitu ya. Nah, waktu saya di toilet itu sebetulnya saya bukan di toilet aja, saya keluar gitu loh. Saya keluar dari diri saya lihat diri saya itu darah banyak sekali gitu ya. Saya lihat diri saya gitu loh. Kenapa saya ingat gitu ya. Terus saya lihat suami saya itu apa namanya, ketakutan gitu ya, dia, apa namanya, dia panggil dokter gitu. Tapi saya lihat gitu loh, lucunya saya lihat gitu ya. Jadi saya experience, apa namanya, kematian. Dan saya tahu kalau orang Kristen yang percaya, tadi saya responi, Bapak Desisi Sianipar ya, Desem Sianipar ya, betul. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita loh pasti masuk surga gitu ya. Karena apa ya, ya tentunya kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tentunya mentor kita kan dia ya, pasti kelakuan kita minim itu kan menyenangkan hati Tuhan gitu ya, nggak menyenangkan manusia gitu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang apa kita kerjakan, belajar lah, nggak 100%, at least 97%. Tapi kembali pada pengalaman kematian saya ya, ketika saya melihat dokter pada datang gitu ya, dia angkat saya lihat gitu loh. Saya lihat tapi saya nggak bisa kembali lagi gitu ya. Suami saya tampar saya gitu, wake up gitu ya, wake up, you cannot leave me ya, don't this to me. Tampar saya ditampar, saya lihat gitu loh. Terus kemudian tapi saya nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Dan dokter menyatakan apa namanya, ini sudah apa namanya, ya sudah di luar, tubuh saya gitu ya. Tapi ketika saya, apa namanya, dinyatakan itu, saya Ke-mute, Bu Kena Meta. mute, Susmeta. Kena mute. Ke-mute. Susmeta. Ke-mute. Susmeta. 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 Suaranya Susmeta. ke-mute. oh my gosh. Oh sorry. Ah. Saya ngomong Ulang, dari tadi. ulang. Diulang. Oke. Diulang. Oh my Wah, gosh. seru, Oh my seru gosh. nih. Ulang Ulang, dari yang Oh my gosh. yang nggak Sorry. Yang Aduh, nggak aduh, saya rohnya dari tadi saya ngomongnya semangat mana di suara. Ya. Oke, beginning. Oh, sorry, so Tapi sorry. rohnya keluar. Selamat Terakhir pagi, di wake up shalom itu semuanya ya. Susmeta. Wake up. Terakhir. Aduh, wasting my time ini ya. Apa namanya? Ya, sorry. Saya terlalu bersemangat. Saya biasanya memang mute kalau ikut MGC karena di kereta api ya. Iya. Saya mau meresponi apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, saudara Brother Samuel Indra ya dari Filipi 1 ayat 21 karena kita bicara tentang kematian ya. Kalau orang Kristen kan pastinya tahu ya kalau kematian itu sebuah keuntungan gitu ya. Nah, jadi kalau kita itu jangan sampai mati gitu ya. Saya percaya setiap kita itu pastinya gitu ya, pastinya eh, ya takut juga enggak juga takut ya mati gitu ya. Tapi saya di sini pagi ini saya mau sedikit sharing. Saya pernah mengalami kematian pada tahun Ya, lanjut. 2002. Susmeta. Suara Tadi saya terdengar nggak? sampai tadi Susmeta sudah bercerita tentang kesaksian itu sampai di kamar Sampai mandi, di mana? sampai di kamar mandi, terus Sampai di kamar blooding, mandi ya? terus sudah dianggap meninggal ya, sampai Nah, suami ya. memanggil untuk bangun. Ya, lanjut. Ya, dan ini ada Lanjut. datanya ya, dan ini ada datanya di rumah sakit San Diego, rumah sakit militer ya. Jadi ketika saya meninggalkan jasad saya pergi gitu ya. Saya pergi itu, saya satu pujian yang nggak pernah saya ingat gitu ya. Saya terbang itu, haleluya, 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 gitu-gitu aja. Dan di atas apa namanya hutan gitu, tapi aku nggak bilang hutan ya, maksudnya flores gitu ya. Kalau hutan kan nggak cantik ya, ini flores gitu ya. Sebelahnya tumbuh-tumbuhan hijau, di tengahnya itu sungai, cantik sekali.
Dan ketika saya pas naik ke atas, wiu, gitu, enak banget terbang gitu, wiu, gitu ya. Itu ada Tuhan Yesus ya di tengah-tengah itu, kainnya itu turun, terus gubet, gubet itu apa ya? Bahasa Indonesia aja gubet itu apa? Melilit, Merangkul melilit. saya gitu dengan kainnya gitu. Kebelut, Membelit, anu, yes, membelit. Sorry, saya orang Jawa, bahasa kebulet. Indonesia aja hilang gitu ya. Membelit saya gitu. I'm so serious gitu ya. Membelit saya ya. Membelit saya. Kemudian dia tarik gitu, sudah ditarik. Tapi apa namanya, saya nggak ngomong apa-apa. Saya senyum. Tuhan senyum. Terus dilepas lagi. Wow! Gitu, dilepas lagi dengan kainnya itu. Terus tiba-tiba saya masuk lagi di rumah sakit itu. Saya sadar gitu ya. Saya masuk kayak tunnel, saya lihat semuanya pada nangis gitu loh, suami saya tuh sampai nampar saya lihat lagi, terus dokter itu apa namanya, pakai apa ya, itu bahasa Indonesianya ya sis ya, yang untuk Listrik, jedut jantung. ya itu ya disetrum-setrum gitu ya. Ya. Gitu. Saya lihat ya, wah darah banyak banget gitu ya. Suami saya sudah, oh my God gitu ya. Don't leave me gitu ya. Terus apa namanya? Saya lihat itu semua gitu ya. Tiba-tiba saya kepingin sekali apa memegang gitu ya, tapi nggak bisa. Jadi terus kemudian ya sudah dinyatakan itu, terus saya keluar gitu ya. Saya ngelewati kayak ICU room gitu, ser, saya merasakan dingin gitu ya. Tiba-tiba gitu, saya nggak tahu kenapa kayak seperti ada sebuah kekuatan gitu mendorong saya itu untuk masuk ke tubuh itu lagi gitu loh. Jadi ketika saya masuk itu lagi gitu ya, terus kemudian apa namanya, saya bangun, saya sadar, wah, kenapa semuanya pada nangis gitu ya. Suami saya sampai senang banget, oh my God gitu ya. Terus dokter bilang apa namanya, dimasukin ke satu room lagi gitu ya, terus dicek lagi, terus pokoknya di apa namanya ya, dicek lagi, terus dikasih infus gitu, itu semua saya terasa. Jadi pada pagi ini saya sharingkan ini ya, bukan apa-apa ya, saya mau menguatkan pada teman-teman saudaraku ya. Ayo, kalau kita betul-betul percaya sama Tuhan Yesus 100% ya, enggak 97% ya, sebetulnya itu keselamatan itu ada buat kita gitu loh. Karena apa? Ya pastinya kalau Tuhan Yesus itu apa, juru selamat kita, dia yang punya surga. Kita sudah dibaptis, pasti kita melakukan apa yang Tuhan mau gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi jangan takut mati gitu loh. Saya enggak takut mati. Karena apa? Saya sudah siap. Bahkan ya setelah kejadian itu ya teman-teman ya, saya kadang-kadang malu untuk menceritakan karena saya diberi kepekaan yang luar biasa. Kepekaannya begini, ketika saya apa dalam bahaya, ketika saya dalam sesuatu yang tragik banget gitu, Tuhan itu bicara audible. Kalau saya bicara itu nanti dibilang saya paranormal atau sok rohani gitu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak pernah mau bersaksi. Saya cuma bilang terakhir kemarin ya, mungkin 3 minggu yang lalu ya. eh, 3 minggu yang lalu itu sebulan yang lalu gitu ya. Ada saya naik kereta waktu saya mau pulang gitu ya. Ada mau naik pulang, ada anak saya ya. 3 detik atau 1 menit sebelum kereta itu tiba-tiba berhenti, audible banget gitu, audible banget. Hold on to the window, hold on to the window gitu. Nah, tapi saya begini, roh itu perlu diuji. Makanya saya double. Saya liatin semua orang gitu, pada sibuk di HP gitu ya. Tak satu kali lagi, hold on to the window. Itu lebih keras. Ketika saya hold on to the window, saya pegangan jendela. Anak saya bilang sama anak saya, hold on to window. Saya bilang gitu, anak saya gitu ya. Tapi saya bilang, just do it. Saya bilang begitu, hold on to the window. Setelah saya pegangan itu, langsung loh, kereta langsung jet berhenti. Semua orang di belakang saya jatuh loh. Orang yang pegang makanan apa semua pada sampai ke muka ya, telepon, HP itu pada di lantai. Nah, disinilah saya itu ingin menyaksikan bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhan Yesus itu bukan halu. Kalau kita bisa berhubungan langsung dengan Dia, ya secara apa ya, pokoknya kita itu telepon sama Tuhan itu jangan karena lagi susah, karena lagi butuh bantuan. Jadi ini saya sampaikan ya, setiap hari, setiap detik saya itu memang bicara langsung sama Tuhan. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada sesuatu terjadi, Tuhan bicara audible gitu loh. Itu saya. Ketika ini anak saya Emily ya, dia sudah SMA. Waktu SMP
Itu juga Tuhan bicara gitu ya. Ada tragedi di Florida gitu ya, tabrakan beruntun banyak banget. Nah, itu jam untuk ini, jadi saya minta waktu dikit lagi aja. Apa? Ya, Mantap. ya. Jadi isi oke sih Seri? 1-2 menit. Oke, Apa oke, ya? oke. Lanjut. Iya. Lanjut Susmata. Ya, ini kejadian ini bukan apa-apa ya. Bisa ditanya langsung anak saya, bisa dicek gitu kayak ya. Karena sekarang kan zaman digital ya, nggak cuma sekedar ngomong. Jadi biasanya saya jemput anak saya gitu ya, jam 3.15. Nah, dari jam 2.45, Tuhan bilang sama saya gitu ya, check your phone gitu ya, check your phone. Saya lagi bikin spaghetti karena saya senangnya masak buat anak saya supaya dia pulang terus bisa makan gitu ya. Check your phone gitu ya. Last minute, 7 menit sebelum saya berangkat, itu teks sudah banyak banget gitu ya tentang, kan kalau sekolahan itu updated gitu ya. Oh, ini terjadi, jangan lewat sini, jangan lewat situ ya. Nah, biasanya gitu ya, saya kalau dari perumahan saya itu selalu lewat kanan gitu ya. Itu lebih cepat, lebih praktis. Tapi ini ya, Tuhan itu bicara kan. Turn left, turn left, turn left. Nah, karena saya sudah terbiasa mendengarkan itu ya, saya turn left aja. Udahlah Tuhan, aduh, saya bilang saya nurut aja deh gitu ya, karena bunyinya semakin keras kalau saya nggak nurut gitu loh. Ya saya turn left. Setelah saya turn left gitu ya, saya arrive di school gitu ya, di sekolahan itu jamnya pas biasa gitu. Dan di situ banyak banget anak-anak di depan gitu loh. Saya tanya sama anak saya, Emily, what happened? Why is it something going on? Saya bilang begitu. Anak saya bilang, why is it mommy can arrive early than other people, katanya. Dok, emang kenapa? Yo, mami nggak cek itu ada tragedi di sana gitu, tabrakan beruntun gitu. Oh my God, saya bilang begitu. Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa, Karena apa? Dia menyuruh saya gitu ya untuk belok kiri. Biasanya saya belok kanan, enggak pernah enggak, karena itu dari situ tuh 7 menit gitu. Udah kalau belok kiri, aduh itu 17 menit gitu ya. Jadi lebih lama ya. Jadi terpaksa waktu itu saya antar teman-teman dekatnya gitu ya. Teman-teman dekatnya masuk ke mobil, saya kirimkan mereka satu persatu gitu. Jadi semuanya ibu-ibu dari teman-teman itu pada bilang, "Oh, thank you so much. How do you know that you..." Saya harus bersaksi di situ. Saya bilang saya punya Tuhan yang luar biasa. Biasanya saya dari rumah saya belok kanan, tapi waktu itu Tuhan berbicara belok kiri. Dia pikir saya orang gila gitu ya. Tapi saya bilang at least saya sampaikan gitu loh. Karena kalau nggak disampaikan, saya ada yang bisa disampaikan, ada yang nggak. Saya nurut aja. Kalau memang harus disampaikan, saya sampaikan gitu. Karena apa ya? Ya saya manut gitu, saya nurut gitu loh. Kalau untuk diam ya diam aja gitu. Karena saya nggak mau dibilang lunatic gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi intinya teman-teman saudaraku semua ya, apa yang saya saksikan pagi ini boleh di double check, recheck gitu ya. Apa tentang saya mengalami kematian gitu ya. Suami saya ada di rumah sakit tercatat gitu ya. Jadi saya melewati itu waktu saya melahirkan gitu ya. Jadi jangan takut. Tuhan kita luar biasa. Tetap semangat. Hubungan kita sama Tuhan itu harus diperbaharui. Kalau kita masih belum bisa peka gitu loh. Sebetulnya setiap kita punya Roh Kudus, punya kepekaan gitu ya. Mau diasah enggak gitu, mau diasah enggak gitu. Mau diasah enggak ya. Contohnya, saya mau bisa berkorupsi jamaah. Ya siapa sih nggak mau punya uang, gampang ya. Kebetulan saya tugas untuk memberikan apa ya, customer service ya. Setiap paspor yang saya terima itu 20-30 juta itu begini. Kalau saya mau gitu ya. Saya pernah mau, belum mau, pernah mau gitu ya. Mas paham nggak? Karena bukan anak saya, adik saya bilang, "Sis, aku belum bisa bayar mobil ini gini-gini ya." Waduh, ini 2 kali aja bisa lunas gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "No." Cuman gitu, "No," gitu ya. Saya bilang, saya lawan gitu loh. Saya sudah gini ya. Tapi saya bilang, "Enggak ah." Gitu loh. Saya takut sama Tuhan, bukan karena kamera ya. Kita bisa ketemu ya, ketemu di mana gitu bisa. Karena itu teman saya ya. Teman saya jujur gitu ya. Dalam waktu 3 tahun, istilahnya rumahnya kayak Istana Merdeka di Bogor.
pokoknya luar biasa banget gitu ya, kerja 3 tahun gitu ya, ya sama gitu ya. Tapi setelah saya pulang kemarin, saya cek gitu ya, tahun kemarin saya pulang gitu ya, dia sudah nggak kerja di situ lagi. Jadi pesan yang Tuhan berikan pada saya ya, you listen to me, you going to be alright. Itu. Jadi teman-teman di sini ya, ayo kita sama-sama hubungan kita harus diperbaharui lagi sama Tuhan setiap hari, setiap saat gitu loh. Karena dia itu nggak halu gitu loh. Dia itu bicara gitu loh. Jadi apa ya, kita pasti akan diberi kepekaan gitu loh. Itu saja ya. Jadi terima kasih. Banyak banget gitu yang kalau mau di-sharingkan banyak banget gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Ini Luar biasa Sesmeta, kesaksiannya dahsyat, sangat menguatkan kita semua. Amin. sama-sama. Kepekaan Amin. suara Tuhan ya. Wah, dahsyat sekali. Thank you. Sangat memberkati. Luar Amin, biasa. amin. Pakai. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih Sesmeta, luar biasa terpesona saya mendengarnya. Kok karena keajaiban yang didapatkan itu luar Yes, biasa. Tuhan Kedekatan kita kepada baik ya. Tuhan ya Bu ya. Amin, amin. Menjadikan Ibu bisa mendengar dengan baik. Nah, pada saat ini apakah kita akan lanjut karena itu sudah pukul 7.11. Maksudnya lanjut begini. Kita sharing tentang firman Tuhan masih atau kebetulan nih, bukan kebetulan. Pak Samuel Indra kan sedang mengambil S2 di STTRM dan saat ini MJC Morning Prayer menjadi tempat penelitiannya. Nah, pertanyaannya apakah kita akan pindah jalur ke pertanyaan Pak Samuel atau bagaimana? Bu Lina, Silakan. Ya, silakan. Bu Lina, karena topik ini sangat menarik dan saya pikir tadi Ibu Maggie sempat juga memberikan masukan ya. Ini topik menarik dan kita betul-betul diberkati dengan tema firman Tuhan hari ini. Akhirnya kita bisa benar-benar dikuatkan ya iman kita ya. Dan tentunya tadi beberapa sahabat MJC sudah angkat tangan, ada yang raise hand itu Ibu siapa? Ibu Melana, ada Ibu Vera. Saya rasa kita ambil waktu khusus aja Bu Lina, ambil waktu khusus untuk bicara tentang wawancara dari Pak Samuel. Bagi yang mau lanjut kayak Sesmeta hari ini puji Tuhan bisa holiday, tidak kerja. Ya. Biasa. Oke, karena boleh ya, saya mau sharingkan sedikit, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh, Sus. Saya tuh nggak pernah bicara soalnya. Pak PKL senyum-senyum terus. Pak PKL telepon saya aja susah ya. Saya orang sibuk banget gitu. Sibuk banget ya. Saya ingin membesarkan nama Tuhan, bukan apa-apa ya. Saya teringat gitu ya teman-teman. Latar belakang saya bukan Kristen ya. Saya seorang Muslim dulu ya. 30 tahun yang lalu ya. Jadi waktu saya SMP kelas 1 gitu ya, di tempat saya itu kan belum ada apa namanya listrik. Jadi dari sekolahan gitu ya, turun angkot gitu ya, pulang ke rumah itu jaraknya minim at least 30 menitan lah, 30 menit. Nah, waktu hari itu saya masih ingat hari Kamis ya, sekolahan itunya diganti apa namanya? Roof itu apa bahasa Indonesianya? Roof. Apa ya? Plafon. Ya, plafon ya. Atap. Maaf ya, saya kadang-kadang lupa itu ya. Jadi itu plafonnya kan diganti. Akhirnya kita sekolahnya dicampur dengan SMP yang masuknya sore. Nah, saya ngomong pakai data ya, bisa dicek lagi gitu ya. Pernah nggak diganti roofnya gitu ya? Jadi ketika saya pulang itu biasanya dalam waktu seminggu itu ibu saya pasti jemput saya ya. Udah peteng, udah gelap gitu ya. Kok nggak datang-datang? Akhirnya gerimis saya pulang. Saya jalan kaki. Ketika saya jalan kaki ya, mungkin teman-teman masih lihat ya. Ini bukti saya nggak ngomong bohong ya. Alis saya ini sampai berdarah karena apa? Ketika saya lagi jalan di tengah sawah itu ya, ada orang berhenti gitu, laki-laki berhenti. Dia tarik rambut saya. Wajah saya dimasukkan ke sawah karena memang sawah. Dan saya mau teriak di mana? Di situ nggak ada rumah, nggak ada apa, gitu ya. Jadi ketika saya itu jalan, saya teriak gitu ya. Saya rambutnya dijambak gitu ya. Saya teriak gitu ya. Tapi siapa yang mau membantu? Udah gerimis, udah sore gitu ya, udah kayak mau melewati maghrib.
saya hampir diperkosa. Saya hampir diperkosa. Saya nggak bohong. Ini alis saya ini loh, masih ada lukanya nih, masih ada ya. Kalau di sini kan nggak mungkin ya, nanti pada lihat semua nggak mungkin ya. Jadi ketika wajah saya dimasukin ke lumpur gitu ya, ke lumpur sawah ini, Tuhan bicara. Itu pertama kali bicara sama saya. Pretend to die. Pura-pura mati. Pura-pura mati. Tuhan bicara seperti itu. Pretend to die. Pretend to die. Nah, ketika saya itu berusaha semaksimal mungkin ingin mengelak gitu ya, malah orang itu tambah memasukkan wajah saya, udah deh, mungkin sebentar lagi saya paling mampus gitu ya. Nah, ketika suara itu bicara ya, pretend to die. Pretend to die. Saya bilang, pura-pura mati. Saya lemeskan gitu ya, lemeskan tubuh saya gitu ya. Ketika saya lemeskan kan orang itu senang sekali gitu, dia lepaskan gitu ya, dilepaskan. Nah di situ itu ya saya apa ya, jejak gitu apa sih itu, jejak gitu loh, apa ya? Saya tendang gitu loh, saya tendang gitu orang itu. Kemudian saya lari sekenceng-kencengnya, saya lari kenceng-kencengnya sampai ke daerah perumahan gitu ya. Saya masih lari sampai ke rumah ya, wajah saya masih kena lumpur ya, baju saya sampai apa namanya ya sudah banyak lumpur ya. Tapi di situ ayah saya kaget gitu loh, kenapa gitu loh, kenapa kok kayak gini, kenapa kamu main lumpur? Saya bilang, saya nggak main lumpur, ada orang jahat mau perkosa saya. Wah, bapak saya lari pas gitu ya, lari ya ke tempat apa namanya itu, tapi orangnya nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Akhirnya di situ apa namanya saya diminta sama bapak saya mandi. Udah mandi gitu, mandi. Lah, mama kamu. Lah kemana? Ternyata mama saya lagi ngerumpi. Nah, mama saya lagi ngerumpi, maksudnya dalam arti kata harusnya gitu ya udah jemput saya gitu. Tapi dia bertemu dengan temennya gitu, lupa. Nah, makanya pagi ini ya ibu-ibu yang kalau punya tugas untuk keluarga jangan ngerumpi gitu ya. Saya enggak pernah ngerumpi karena pengalaman pribadi. Nah, ketika saya itu sudah mandi, sudah selesai, saya itu sadar gitu loh. Sadarnya apa? Tuhan menolong saya. Walaupun dengan kata-kata itu. Jadi kalau bilang ya, orang bilang, oh Kristen begini, Kristen begitu. Saya bilang, saya mau bela. Karena apa? Bukan Tuhan Yesus perlu dibela. Karena memang Tuhan Yesus bicara gitu loh. Tuhannya orang Kristen itu dahsyat, hebat gitu loh. Dari kesaksian itulah ya, ibu saya mau terima Tuhan Yesus. Kakak saya mau terima Tuhan Yesus. Pokoknya sekeluarga saya mau dibaptis, menerima Tuhan Yesus gitu ya. Karena mungkin gitu ya, wah anak saya diselamat gitu ya, walaupun hanya lewat suara dengan kejadian itu gitu ya. Jadi semua keluarga saya menerima Tuhan Yesus gitu ya. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan Yesus. Jadi itu pertama kali saya mendengar suara Tuhan gitu ya. Pretend to die. Pura-pura mati, pura-pura mati. Wajah saya ini masih ada lukanya. Nah, ya, terus di sini ada ya. Nah, jadi saya cuma mau bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau kita cuma jadi main-main sama Tuhan ya, Tuhan juga kan nggak bakalan kenal suara kita. Kita loh mau dalam nama Tuhan Yesus, mau berdoa apapun nggak bakalan didengarkan. Saya mau janji itu, saya percaya nggak bakalan didengarkan. Karena apa? Kita pura-pura sama Tuhan. Tuhan lo serius sama kita. Tuhan lo sudah mau disalib buat kita. Tapi kita nggak mau hidup serius sama Tuhan ya. Wow. Jadi harus dimulai dengan keseriusan gitu loh. Saya loh dari tahun 2019 waktu COVID gitu ya. Saya tidak mengatakan semua orang Kristen jahat. Ini juga ada datanya, ini ada buktinya. Kalau Bapak, Ibu nanti ke Banyumas, saya bisa antarkan, saya bisa perlihatkan. Saya loh dibohongi sama anak majelis. Ini bukan 100 juta atau 200 juta. Saya punya usaha apa namanya furniture gitu loh. Ternyata setelah uang saya transfer, nama saya tidak ada di sana. Saya dibohongi mati-matian gitu loh. Uang tabungan saya masukkan semua ke sana gitu. Bukan 100 juta, 200 juta.
Jadi lebih dari itu, bahkan kendaraan saya ada 3 motor di sana. Saya support orang itu karena apa? Ayahnya itu yang mengenalkan, yang memanggil saya masuk ke gereja. Saya lihat orang kebaktian, saya lihat orang nyanyi-nyanyi sekolah minggu. Ayahnya itulah yang manggil saya, sini masuk, melepuh, sini melepuh gitu ya, masuk. Akhirnya saya masuk. Jadi saya itu merasa saya mau bersaudara gitu loh. Saya lihat dia itu miskin banget gitu, miskinnya pol gitu ya. Jadi terus dia mau usaha gitu. Jadi saya bilang oke nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ada datanya. Saya nggak mau buka mulut tanpa data. Ini ada datanya ya. Orangnya masih hidup, tokonya masih ada. Nah, ketika saya datang, nama saya nggak ada. Saya pakai lawyer, saya nggak menang. Karena apa? Itu bentuk sebuah hadiah. Saya bilang, what the heck? Saya bilang gitu, hadiah? Ini bukan uang 100 juta loh. 200 juta loh. Saya bilang, uang ini lebih ya. Mau masuk IM kok bilang hadiah. Yang benar aja. Saya sampai bilang, you tahu, aku seorang murtadin, you orang Kristen. Kalau you bilang, ya, nggak mengakui bahwa uang saya ada di sini, kamu nggak usah membayar saya. Tengok aja hidup kamu dari dulu. Saya bilang begitu. Tapi kembali lagi, saya kalah. Saya kalah, tapi enggak apa-apa. Sekalipun saya kalah ya dalam perkara itu, saya pasti dimenangkan oleh Tuhan gitu ya. Setelah saya balik ke Amerika gitu ya, saya diangkat sebagai supervisor. Tuhan saya luar biasa. Kembali lagi, dia memberi kemenangan lagi. Saya kalah, tapi Tuhan memberi kemenangan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apa yang tidak saya pikirkan, Tuhan sediakan. Saya langsung gitu loh, lewat seminggunya loh. You are in charge in this section. Pay grade saya dinaikkan. Apa yang saya lakukan, 1 bulan saya berikan untuk Tuhan. Ada gereja kecil gitu ya. Saya berikan sama Tuhan. Saya enggak mau bohong ya. Ada buktinya. Dan kemarin waktu Natal gitu, mohon maaf gitu ya, saya di gereja Semarang ini ya, di gereja Semarang, saya minta ada dari Bapak Slamet Riyadi, beliau pegang yatim piatu. Saya bilang, saya sudah banyak dibohongin orang yang ini, yang itu, yang itu. Saya mau kalau membantu, saya mau membantu yang serius gitu, yang kelihatan gitu, yang ada datanya. Jadi ketika saya berbuat sesuatu, saya mau ada datanya gitu. Bukan untuk saya, tapi ketika saya bicara tentang Tuhan, bukan bibir saja loh. Ini loh datanya ada gitu loh. Karena saya itu sering dibohongin gitu loh. Jadi selama ini gitu dari 2019 sampai kemarin gitu ya, saya kena bohong. Orangnya masih ada juga ya. Satu lagi di Semarang, 20 juta. Orang ini punya usaha ayam. Punya usaha ayam tapi katanya ayamnya dicuri orang bla 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 bla. Dia mintanya begini, saya mau nabrakin diri saya. Dia bilang saya mau bunuh diri. Kalau dia nggak bilang dia mau bunuh diri, saya nggak mungkin ngelepasin segitu gitu loh. Kenal nggak? Kenal nggak? Saya transfer langsung loh, 20 juta loh. Setelah saya transfer orangnya hilang. Dia orang Kristen loh, bawain firman Tuhan lagi. Di mana? Di YouTube. Tapi saya bilang, saya mau berbesar hati ya. Saya enggak mau nangis gitu ya. Kenapa saya menjadi makanan empuk bagi orang-orang begitu ya? Karena apa? Hati saya lembut. Saya diberi kepekaan untuk mengasihi. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu, saya nggak bakalan mundur. Saya bilang, saya tetap menyembah Yesus. Saya tetap mau berpegang teguh sama Tuhan. Karena apa? Dunia akan ditinggalkan. Saya bukan orang sini gitu loh. Saya punya KTP surgawi. Itu saja gitu ya. Anak saya bilang, "Mami, why gitu ya? Why you so stupid?" Saya bukan stupid. Saya pakai hati ya. Saya menahan supaya saya nggak nangis gitu ya. Nggak nangisnya apa? Kenapa ya orang Kristen begitu ya? Harusnya orang Kristen itu justru lebih baik dari saya. Saya bukannya sok-sok baik, enggak. Tapi harus lebih baik gitu loh. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ya pada pagi ini, kalau kita merasa masih belum bisa bicara dengan Tuhan Yesus ya, belum bisa ini sama Tuhan,
bicaralah dengan baik-baik. Tuhan kita dekat. Kalau kita merasa belum baik, belum bisa melakukan yang baik-baik, mari sama-sama belajar gitu ya. Karena memang setiap hari harus belajar. Mentor kita itu Tuhan Yesus. Saya ini sedang menulis buku. Ya lewat teman saya itu penulis ya, writer gitu. Jadi saya mau sampaikan itu nanti suatu ketika supaya untuk penguatan, bukan saya gitu ya. Karena dari dulu saya kepingin nulis tapi nggak ada kesempatan gitu ya. Saya nggak ada punya waktu gitu ya. Kebetulan Tuhan kasih temen gitu baik ya. Dia adalah seorang writer gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, oke, kalau saya harus bayar berapa, saya mau kamu menjadi ghostwriter saya gitu loh. Dia bilang, no, you don't have to pay me. Eh, kita sama-sama mau menulis buku tentang kebaikan Tuhan supaya banyak orang nanti bisa terberkati gitu loh. Jadi malah free of charge gitu ya. Jadi saya puji Tuhan banget. Jadi apa yang saya khawatirkan kan minim ini bisa 20 sampai 30 juta kalau untuk bayar orang ini gitu. Tapi orang ini malah enggak mau dibayar. Puji Tuhan. Intinya saya bukan kepingin menceritakan tentang kejadian-kejadian itu, tapi saya ingin ketika orang itu apa mungkin down, mungkin nggak beriman lagi gitu, bisa kembali kepada Tuhan Yesus gitu loh. Tidak ada Allah lain loh, seperti Yesus. Dia mau memberikan nyawanya. Itu loh hadiah yang terindah dalam kehidupan saya. Jadi walaupun saya Natalan sendiri di perantauan setiap saat ya, saya Natalan sendiri ya dengan anak-anak mestinya dengan keluarga ya, tapi saya terus merasa dekat karena Tuhan kita itu ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Itu saja. Terima kasih, Sis Lina. Haleluya. Luar Luar biasa, puji Tuhan. sangat menguatkan buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih Sus Meta Sama-sama. dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hadir pagi hari ini di akhir tahun untuk boleh berbagi berkat yang luar biasa. Karena Amin. itu adalah bicara soal iman. Luar Amin. biasa Tuhan kita. Dan pada saat ini ada chatting dari Bu Rustin. Kata Bu Rustin gini, iya Bu, giliran donasi untuk pelayanan MGC. Woi, sudah pasti itu Ibu Rustin. Ya. Ada Dan Bu Megi, Bu Lina, ada ya, dan kita luar biasa. ya, ada siapa lagi kah yang mau ada? Tadi saya lihat ada Ibu Megi, dosen kita yang cantik. Manakah? Oh, ya, masih ada. Ayo, Hai, Bu Mekchan, apa kabar Bu Mekchan? Kayaknya sudah sebulan deh kita nggak ketemu Bu Mekchan. bener. Ayo Bu Mechan. Bu Mekchan, Januari mulai ketemu lagi, Bu. soalnya terakhir Bu Mekchan WA saya memang, aduh saya sibuk sekali akhir tahun ya. Jadi maklum nanti ya sampai Januari katanya baru bisa aktif Ya. lagi. Tapi hari ini puji Tuhan Bu Mekchan bisa hadir bersama-sama. Ayo Bu Mekchan, mana suaranya? Berikan wejangan. Terus Meta luar biasa dipakai Tuhan ya, dahsyat. Iya. Tapi saya belajar gini. Saya juga mau kasih kesaksian, tapi bukan tentang hidup saya, tentang hidup mama saya. Kami kan bukan keluarga Kristen. Jadi waktu kami kecil merantau dari Medan, terus disekolahin di sekolah Kristen, terus guru-guru di sekolah Kristen itu jemput karena rumah kami masih deket sama sekolah, sama gereja. Jadi dijemput setiap minggu ke gereja, sehingga lama-lama kami masuk gereja. Sampai akhirnya kami bertumbuh, terus percaya Yesus semua. Nah, dari situlah Mama lihat, kata Mama nih, kayaknya saya harus ambil keputusan untuk terima Yesus gitu. Mama saya orang yang saya ingat persis waktu dia bisa bahasa Mandarin, menulis bahasa Mandarin, tapi nggak bisa menulis bahasa Indonesia karena dulu sekolahnya sekolah Mandarin. Dan saya ingat waktu kecil tuh Mama tuh ngeles baca tulis bahasa Indonesia, baca tulis tuh ngeles gitu loh. Jadi sampai sekarang mama saya nggak gitu fasih ketika harus disuruh membaca untuk menulis gitu. Apalagi ketika situasinya dia harus tinggal jauh dari gereja gitu. Udah lama nggak ke gereja. Baca Alkitab juga jarang. Tapi saya belajar tentang imannya.
Bagaimana dia memegang teguh imannya. Tahun Desember 2022 itu kan mama saya kena fraktur tulang belakang. Jadi tulang belakang yang kelima atau keenam itu patah. Saya yang bawa ke rumah sakit, kemudian saya dampingi seminggu tuh 20 sampai 27 Desember. Di hari kedua mama saya bilang gini, nah mama mau mati aja, sakit banget. Padahal itu sudah disuntik dengan obat bukan cuman sekedar dimakan ya, kata dokter supaya untuk mengantisipasi memang harus diinfus supaya cepat gitu. Jadi dia bilang, mama mau mati aja nah, sakit banget gitu. Mama saya bukan orang yang cengeng. Mama saya adalah seorang pekerja keras sejak dia kecil sampai dia tua gitu loh. Tiba-tiba dia harus berbaring, yang dia kalau mau minum aja dia nggak bisa ambil minum gitu. Jadi mama mau minum, saya yang kasih dia minum. Terus mau buang air kecil, air besar, semua saya yang bersihin gitu loh. Jadi dia masih mau mati, sakit banget nah. Ketika mama saya mau bilang, saya mau mati aja, saya nggak nangis. Mungkin kalau orang berpikir, lo kok juga gila ya nah jadi anak gitu. Saya nggak nangis gitu. Aduh mama nggak boleh gitu. Nggak. Saya cuman gini, mama mau mati. Iya nah, nggak tahan sakit banget. Mah, Lina mau tanya gini, mama mau mati? Yakin mama mau mati? Iya, nggak kuat. Sekarang pertanyaan berikutnya gini, mah. Kalau mama mati, mama masuk mana ya? Terus mama saya bilang gini, masuk surga dong, nah. Kok mama bisa segitu yakinnya masuk surga? Karena kan mama saya bukan orang yang baca Alkitab gitu loh, enggak. Dia bilang, masuk surga, mah yakin mama masuk surga? Yakin. Kenapa mama bisa yakin mama masuk surga? Terus mama saya bilang gini, kan belajar. Katanya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita mati, masuk surga. Sampai, oke mah, kalau begitu, mulai sekarang mama berdoa sama Tuhan, supaya mama dikasih mati. Saya ngomong gitu loh sama mama saya. Gitu. Sampai akhirnya, ya saya nggak tahu ya mama saya berdoa seperti itu, tapi ternyata keluar dari rumah sakit tuh 27 Desember, nggak juga. Dan nggak bisa ngapa-ngapain. Berbulan-bulan Desember itu, kemudian tanggal 12 Januari papa saya meninggal. Mama saya pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Ngelihat papa saya juga nggak bisa, karena mereka tinggal satu rumah tuh beda kamar gitu, supaya nyaman, saling untuk nyaman lah ya. Waktu itu kondisi papa juga sakit, terus meninggal, nggak bisa. Tapi saya melihat bagaimana pergumulan iman mama saya gitu loh. Sampai hari ini mama saya masih ada gitu. Dan tapi saya melihat dia nggak kayak orang tuh kalau baca Alkitab, enggak. Mama saya tuh orang dibilang dia nggak suka dia orang yang suka membaca. Tapi dia membaca bahasa Mandarin. Ada Alkitab bahasa Mandarin juga. Banyak nggak ngertinya kalau baca Alkitab. Mama saya suka bilang gitu. Ya udah lama nggak ngerti, nggak apa-apa lama. Berdoa. Seumur hidup saya nggak pernah dengar mama saya berdoa. Saya nggak pernah dengar. Tapi ketika suatu kali adik saya kuliah nggak lulus-lulus dari kedokteran, terus adik saya ngomong gini. Itu udah lama ceritanya. Saya kaget. Jadi saya belajar banyak, walaupun saya melayani, tapi saya belajar banyak iman dari mama saya. Adik saya bilang gini, ditanya kan, hai kok kamu nggak lulus-lulus sih? Terus adik saya bilang gini, mama sih nggak doain, jadi aja nggak lulus-lulus ujiannya. Karena dulu kan masih ujian persamaan mulu kedokteran ya. Terus mama saya bilang gini, tahu nggak, setiap hari mama tuh doain kamu, bangun tidur, mau tidur. Ih, saya waktu dengar mama saya ngomong gitu, saya, gak pernah dengar tuh mama berdoa. Tapi dia bisa bilang begitu. Sekali waktu gereja kami mengadakan Natal, terus acaranya itu membaca Alkitab dari berbagai macam bahasa. Karena di gereja yang bisa bahasa Mandarin dan membaca bahasa Mandarin itu mama saya udah bingung. Apa yakin mama saya mau ya gitu. Terus saya bilang, mah dapat tugas nih Natalan. Ngapain nah? Baca Alkitab bahasa Mandarin nah. Waduh, mama saya seneng ya setengah mati tuh. Seneng setiap hari dia belajar. Baca gitu. Padahal itu kan udah biasa gitu dia baca.
setiap hari dia belajar sampai akhirnya dia tampil gitu bener-bener di depan mimbar gitu, di depan panggung. Wah, itu cuma satu-satunya mama saya dan nggak pernah terulang lagi. Tapi dia begitu mencintai Tuhan. Saya kadang-kadang bingung sama mama saya. Kok bisa ya seperti itu? Amin. Gitu. Dia bisa merasakan sebuah hubungan yang luar biasa. Jadi saya ketika lihat Susmeta bilang, kok bisa ya orang Kristen kayak gitu ya gitu. Benar-benar itu. Ya, silakan Bu Eri sudah resen. Ya, shalom teman-teman. Wah, ini Luar biasa belinya. hari ini tuh dahsyat banget ya. Saya merasa, aduh, kalau yang nggak hadir itu rugi pokoknya. Tapi puji Tuhan sama Pak Andre udah direkam. Paling nggak di grup kita masih bisa mengingatkan bahwa jangan nggak ditonton. Diulang lagi. Saya pun pengen ulang. Saya pengen dengar kesaksian Susmeta, Bu Lina, dan Bu Cindy, dan teman-teman lain ya. Ternyata memang hari ini dahsyat. Sampai harusnya ada wawancara. Tapi kita hold nih. Karena topiknya saking serunya, saudara. Dan kita pikir gini, saya bilang sama Bu Lina, kita habisin sampai jam 8, kita doa penutup, doa berkat, kemudian nanti wawancaranya after that. Setelah ini, yang masih mau stay di Zoom untuk mendengarkan wawancara bagaimana kita diberkati di doa pagi Zoom MJC, atau yang mau leave silakan aja karena mungkin sudah ada kegiatan lain. Berhubung masih holiday, Susmetanya juga standby dengan memberkati kita luar biasa. Haleluya. Kita kasih satu waktu ini, satu sesi spesial buat Susmeta. Kalau Susmeta masih holiday. Sampai tanggal berapa Susmeta? Masih actually hari Senin saya masuk hari Senin. Oh, Senin sudah Hari Senin. masuk. Padahal baru Ya, gimana ya? enggak, Kalau liburnya dari tanggal 24. sayang ya kita nggak tahu sih ya. Oh ya, oke. Nanti Ya, lain kali. nanti kita Tapi setelah dari tanggal 10 saya apa namanya boleh break karena saya jujur saya jarang ngambil libur, jadi libur saya kebanyakan gitu. Kalau nggak diambil nanti harus dikasihkan ke orang, enak aja gitu. Kopdar. Nanti setelah tanggal 10 itu ya. Saya kan orang Jawa, saya orangnya itu giat kerja gitu ya. Jadi saya kan banyak orang ngambil, oh pedai kan kerja nggak kerja digaji gitu ya kalau libur gitu ya di pemerintahan. Jadi saya bilang enggak, saya enggak sakit, saya masa bilang sakit, enggak gitu ya. Teman saya bilang, sayang itu loh, apa namanya enggak di itu. Ya enggak apa-apa. Jadi dari supervisor saya bilang katanya apa namanya diambil lah nggak apa-apa gitu. Jadi nanti setelah tanggal 10-an gitu saya boleh ambil. Ay, haleluya, puji Tuhan gitu loh. Pulang kampung Saya- nggak ke Indo? Kenapa? Balik ke Indo. We'll tell you later. Jangan lupa itu. Orang pertama yang aku kasih tahu Sis Lina. Ya teman-teman, kalau Sis Lina sama Sis Eri adalah mentor saya nih ya, luar biasa dari mulai apa ya, dari Kuliah bareng. Ya bareng. Iya, gitu ya. Saya Jadi- belajar banyak dari beliau. Amin. Susmeta. Yes. Nanti kita Yes. Nusa Kambangan ada pelayanan rencana ke Banyumas loh. Nanti Yeay. ke Mantap, Banyumas kita. mantap. Jadi kita Iya. bisa di doa bersama hamba-hamba Tuhan dengan Pak Samadi di Gandumangu, Cilacap. Terus kita besok pagi masuk ke Cilacap untuk masuk ke Nusa Kambangan pelayanan 5 lapas. Itu Kambangan. teori saya itu. Habis itu kita ada pelayanan di gereja lokal di Cilacap. Selanjutnya besoknya, nah kita sebelum pulang kita akan melayani di Banyumas nih, Susmeta. Amin, dahsyat. Yes. Semoga Iya. kita sudah ada di Banyumas. Iya. Abang liburnya berapa hari cutinya, Susmeta? Kayak 2 mingguan kayaknya sih. Cuman dah harinya apanya gitu ya, belum ini. Tapi yang jelas karena saya sudah memberikan waktu banyak di pemerintahan gitu. Jadi sebetulnya tahun ini adalah tahun transisi. Saya boleh ngambil pensiun atau saya bisa meneruskan dinas saya di US gitu. Jadi ya, saya sedang
sedang begini. Saya bilang saya nggak bisa jawab sekarang. Saya bilang saya tunggu Tuhan bicara. Orang bilang, you crazy katanya gitu. Saya kalau bilang saya bilang tunggu Tuhan bicara, orang pada you crazy katanya. Saya dicap saya crazy, saya gila. Tapi saya nggak gila. Tuhan betul bicara. Coba bayangin kalau saya tuh nggak pegangan jendela, kalau Tuhan nggak bilang hold on to the window, 3 kali loh. Saya pasti jatuh sama seperti orang-orang di belakang saya. Anak saya saksinya. Kejadiannya masih ada ya. Jadi kan semuanya ada kalau di kereta api ada apa kan tertulis ya. Jadi saya ngomong saya ada dokumen. Jadi bukan saya kesaksian, saya ada dokumen. Kalian bisa mengecek di rumah sakit militeri di Florida, di San Diego, California, nama Melitong, tanggal berapa, bla bla bla, ada gitu ya. Jadi saya cuma mau menguatkan aja begini. Saya rindu banget untuk memberkati mensaringkan pengalaman rohani saya di MGC. Udah lama tanya Sis Lina sama Sis Eria, lama sekali ya. Saya mengikuti MGC udah lama banget ya Sis Eria, walaupun cuman dengerin aja gitu ya. Karena emang nggak bisa bicara, karena pagi saya sibuk. Jadi saya dalam perjalanan, kalau ngomong dari kereta api nggak denger gitu ya. Jadi saya tetap setia. Ya, pagi ini Tuhan berikan kesempatan, jadi diluapkan semua nih. Luar biasa, Sis Neta. Ya, Tuhan kita luar biasa. MGC ya ibarat